Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau beri kepada kami, untuk kami jalani. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan yang Engkau berikan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan sejenak merenungkan sabda-Mu yang kami percaya akan mewarnai hari kami. Kiranya sabda-Mu lah yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sapaan Rohani hari ini saudara sekalian didasari dari Mazmur 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara terkasih, Mazmur ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi para pemimpin. Kenapa? Karena Mazmur ini merupakan doa bagi raja. Raja yang hendak menghadapi sesuatu. Bisa jadi itu persoalan-persoalan ataupun kalau dalam masa itu, maka yang marak dihadapi oleh raja adalah peperangan. Maka doa ini mengungkapkan sebuah doa untuk raja agar raja dapat melalui peperangan itu dan dapat memperoleh kemenangan. Tentu saja saudara sekalian, kita tidak bisa serta-merta merenungkan bagian ini lalu mempraktekannya saat ini dalam pengertian bahwa kita mendoakan pemimpin kita menang dalam peperangan, khususnya bagian peperangannya. Karena di dalam Kristus kita percaya bahwa Kristus menghendaki perdamaian, damai sejahtera, cinta kasih, dan bukan peperangan. Tetapi kalau kita mau merenungkan Mazmur 20 ini dalam konteks kita saat ini, maka mari kita mengingat untuk mendoakan para pemimpin di sekitar kita. Itu bisa jadi pemimpin keluarga kita, orang tua barangkali. Itu bisa jadi pemimpin di tempat kerja kita. Apakah itu koordinator tim, apakah itu atasan kita, apakah itu bos kita, atau juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin di sekitar kita bisa jadi adalah ketua RT, ketua RW, lurah, camat, hingga presiden, atau juga orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan. Mari kita mendoakan mereka, saudara sekalian. Terlepas dari apakah kita suka atau tidak dengannya, apakah kita setuju atau tidak dengan kebijakan-kebijakannya, tetapi kita punya panggilan untuk tetap mendoakannya, mendoakan yang baik bagi setiap pemimpin kita. Mendoakan agar pemimpin kita
berjalan dan berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan dengan kehendaknya sendiri. Itulah mengapa kita perlu mengingat ayat 7-9 pada Mazmur 20 ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa segala kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Jadi itu bukan karena kekuatan si pemimpin, bukan karena kepintaran si pemimpin, bukan karena kecerdasan si pemimpin, bukan karena kuasa si pemimpin itu, tetapi pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan. Maka selain kita perlu mendoakan para pemimpin, renungan kedua adalah kalau kita ternyata adalah orang-orang yang dipercaya untuk memimpin, mari kita ingat bahwa segala keberhasilan, kesuksesan itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi justru karena kekuatan Allah. Karena itu berasal dari Allah. Dengan begitu, sebagai pemimpin kita tidak jumawa, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang dampaknya akhirnya kita memaksakan kehendak kita. Tetapi sebagai pemimpin kita menjadi mawas diri karena kita tahu bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Maka mari menjalani hari ini dengan dua ingatan tadi. Pertama, mari kita mendoakan para pemimpin di sekitar kita. Dan yang kedua, kalau Tuhan mempercayakan kita saat ini sebagai para pemimpin, mari kita memimpin dengan mawas diri, dengan rendah hati, dengan mengandalkan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kekuasaan yang dipercayakan pada kita, itu berasal dari Allah. Mari kita mengandalkan Allah. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.